Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Khaira Mutiarani dengan NIM H54012211104. Dan di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang analisis ARCH atau GARCH. Jadi, apa sih analisis ARCH atau GARCH ini? ARCH atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticities dan GARCH yang merupakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity merupakan model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi volatilitas data deret waktu atau time series. Model ini dikembangkan untuk menangani heteroskedastisitas bersyarat, yaitu kondisi ketika varians dari kesalahan atau error dalam model regresi tidak konstan dari waktu ke waktu, tetapi bergantung pada nilai varian sebelumnya. Lalu, mengapa sih analisis ARCH atau GARCH ini penting? Yang pertama itu untuk memahami pola fluktuasi variabilitas data, terutama dalam pasar keuangan. Yang kedua, untuk membantu memprediksi volatilitas dengan lebih baik dibandingkan model regresi yang biasa mengasumsikan varians konstan. Dan yang ketiga, itu cocok untuk data ekonomi dan keuangan yang sering menunjukkan perubahan volatilitas yang tidak konstan. Lalu siapa saja yang menggunakan analisis ARCH atau GARCH ini? Yang pertama itu ada ekonom dan peneliti keuangan. Biasanya digunakan untuk memahami volatilitas dan pergerakan harga saham, suku bunga, dan nilai tukar. Lalu yang kedua ada pakar statistik dan ilmuwan data yang digunakan dalam analisis data deret waktu yang memerlukan model heteroskedastisitas bersyarat. Lalu, kapan analisis ARCH atau GARCH ini dilakukan? Biasanya dilakukan saat menganalisis volatilitas harga saham dan aset keuangan lainnya. Lalu yang kedua, dalam penelitian ekonomi yang melibatkan inflasi, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Lalu yang ketiga, dalam situasi ketika varians kesalahan tidak konstan atau terjadi heteroskedastisitas dan bergantung pada pola historisnya. Lalu, di mana biasanya analisis ARCH dan GARCH ini dipakai? Biasanya di pasar keuangan, di bank sentral dan pemerintah, serta di institusi akademik dan riset. Lalu, bagaimana cara melakukan analisis ARCH dan GARCH ini? Yang pertama, mengumpulkan data time series yang relevan, seperti harga saham harian, nilai tukar mata uang, atau tingkat inflasi. Lalu yang kedua, memeriksa heteroskedastisitas dengan melakukan uji ARCH atau ARCH Allen test. Lalu yang ketiga, menentukan model yang tepat. Lalu yang keempat, melakukan estimasi parameter model. Lalu yang kelima, melakukan uji diagnostik. Dan yang keenam, melakukan prediksi. Oke, mungkin sekian materi ARCH atau GARCH yang saya akan sampaikan. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi analisis ARCH dan GARCH melakukan software Stata. Jadi yang pertama, kita buka dulu aplikasi Statanya dan buka data yang akan kita pakai. Jadi di sini aku menggunakan data kurs harian dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi kita copy dulu datanya, tapi tidak menggunakan tanggalnya, kita menggunakan datanya saja. Oke, lalu kita buka Stata, kita buka data editor seperti biasa, lalu kita paste with variable names. Nah, lalu di label USD to IDR ini kita ganti jadi kurs saja biar gampang. Selanjutnya, kita atur data kurs kita ini menjadi data time series harian dengan mengetik di komen gen t sama dengan underscore n. Kita di sini udah keluar ya. Lalu selanjutnya kita ketik lagi di komen gen new t
sama dengan TD karena kita dibeli 1 Januari 2020 plus T min 1. Lalu selanjutnya kita masukkan formatnya dengan mengetik format underscore format kasih persen TD new T. Jadi udah keluar ya tanggalnya, bisa kita lihat dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Terus sekarang kita lihat TS set-nya. Nah, mengetik TS set new T. Bentar. Di sini kita bisa lihat time variabelnya new T dengan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dengan deltanya harian. Selanjutnya kita akan melihat plot datanya. Kita ketik di komen two-way buka kurung TS line course. Lalu kita klik enter. Nah, di sini ada plot data dari course selama 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas karena pada dasarnya model ARCH ini dimulai dari model ARIMA yang sama-sama univariate time series. Nah, kita ketik di komen Fuller course. Di sini bisa kita lihat kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05 dan tes statistiknya itu lebih besar dibanding critical value-nya, sehingga data ini tidak stasioner pada level, sehingga kita harus melakukan diferensiasi. Kita klik the Fuller course ini, terus kita tambahin D besar titik, kita enter. Nah, di sini udah kelihatan kalau p-value itu udah 0,00 dan tes statistiknya itu udah lebih kecil dibanding critical value-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini stasioner pada first difference. Lalu selanjutnya kita bakal cek korelogram untuk menentukan nilai AR dan MA-nya. Untuk MA kita ketik di komen AC D course karena tadi kita stasioner with first difference, enter. Nah, bisa kita lihat untuk nyari MA-nya ini kita harus cari titik mana yang terakhir sebelum masuk ke dalam kotak abu-abu ini. Di sini bisa kita lihat kalau leg 1 itu keluar dari garis, baru ke leg 2 yang masuk garis. Jadi disimpulkan MA-nya itu 1. Leg MA-nya itu 1. Lalu untuk AR-nya kita masukin di komen PAC B course. Nah, di sini bisa kita lihat ini data AR, data korelogram AR-nya, dan bisa kita simpulkan bahwa AR-nya itu bernilai 1 karena setelah leg 1 itu dia masuk ke dalam bagan abu-abu ini. Nah, jadi ordo yang kita dapatkan, ordo AR dan MA yang kita dapatkan saat ini adalah 1, 1, 1 dengan AR-nya 1, terus D atau first difference itu 1, dan MA-nya itu 1. Nah, terus kita itu punya 3 kemungkinan ARIMA yang bisa kita uji. Yang pertama itu ada ARIMA 110, terus 011, dan 111. Kita harus mencoba ketiga perkiraan ordo ini untuk menentukan mana model yang terbaik. Jadi kita mulai dari ARIMA 110, kita ketik di komen ARIMA course, ARIMA 110 nolok agar tidak memperlihatkan prosesnya. Kita ketik nolok. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat kalau si AR ini signifikan dan namun kursnya tidak signifikan. Sekarang kita lihat nilai IC-nya dengan mengetik start IC.
Di sini AIC-nya bisa kita lihat bernilai 4565,59. Tapi ini belum tentu model terbaik, jadi kita harus cek ARIMA yang 011. Kita ganti aja di sini jadi AR-nya 0, MA-nya 1. Di sini bisa kita lihat kalau MA-nya signifikan. Dan coba kita lihat AIC-nya. Di sini AIC-nya yang 011 itu kebetulan lebih kecil dibanding 110. Namun ini belum bisa kita pastikan model yang terbaik. Jadi kita harus coba cek yang terakhir, yang 111. Di sini bisa kita lihat ya kalau misalkan AR sama MA-nya ini gak signifikan karena nilainya tuh lebih dari 0,05, sehingga sudah dipastikan ARIMA curse yang 111 ini gak bakal kita pakai. Jadi model yang terbaik ini kita simpulkan kita menggunakan ARIMA yang 011 dengan start IC-nya itu 4565,386. Selanjutnya kita cek lagi nih, apakah model ARIMA 011 itu mengandung heteroskedastisitas. Jadi langkah pertama yang akan kita munculkan itu adalah nilai residualnya terlebih dahulu. Kita ketik di komen, predict, UHAT, forma residu. Karena kita mau lihat residualnya. Lalu selanjutnya kita ketik lagi regress UHAT. Nah, di sini bisa kita lihat kalau selanjutnya kita ketik lagi stat arch ln. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di p-value-nya ini lebih kecil sehingga nilainya signifikan dan dapat disimpulkan data ini mengandung heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita klik statistik, pilih menu time series, lalu kita ke arch atau Garch, lalu kita klik model yang arch and Garch models. Nah, di model 1 ini kita masukin dependent variabelnya itu curse. Model 2 kita masukin yang tadi kita udah fix nilainya itu AR-nya 0, difference-nya 1, dan MA-nya itu 1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita singkatkan prosesnya. Kita hapus bagian garing 1 ini, terus kita selanjutnya kita masukin lagi start IC-nya, kita lihat AIC-nya berapa. Nah, di sini nilai AIC-nya itu 4493,598. Tapi ini tuh belum tentu yang terbaik, jadi sekarang coba kita tambahkan Garch 1. Kita masukin. Terus kita lihat AIC-nya. Nah, bisa kita lihat kalau AIC yang kita tambahkan Garch itu lebih rendah dibanding arch-nya, sehingga model yang terbaik itu yang ada Garch-nya. Selanjutnya kita cek nilai variance-nya dengan mengetik predict var underscore Garch variance.
Ini udah muncul di sini var underscore garis 11-nya, lalu kita cek simpangan bakunya dengan mengetik gen standar deviasi SD underscore gauge 11 sama dengan square root kurung var underscore gauge 11. Ini udah keluar. Selanjutnya kita ketik lagi line SD underscore gauge 11 untuk melihat grafik forecast simpangan baku dari data yang sebelumnya kita copy. Jadi ini grafiknya dari data yang belum kita forecasting. Lalu sekarang kita lihat yang kita coba mau forecast. Kita ketik di komen lagi ts append tag terserah kalian masukin berapa hari. Kalau di sini aku nyobain 5 hari. Enter. Nah di sini pas kita lihat di data editornya, di sini udah tertambah 5 hari dari 1 Januari 2021 sampai 5 Januari 2021. Selanjutnya kita masukkan lagi di komen arch course. Kita masukin yang ini, yang terakhir. Kita masukin, kita coba buka dulu. Lalu kita melakukan forecast sebanyak 2 tahap. Yang pertama nilai forecast dari course nilai kurs, terus yang kedua itu nilai simpangan bakunya. Nah untuk forecast kursnya itu kita ketik ready kurs F, Y dynamic PD 1 Januari 2021. Di sini udah ada nilai kurs F-nya, udah keluar dari tanggal 1 sampai 5. Lalu untuk forecast simpangan baku kita masukin yang ini, tapi yang kurs F-nya itu kita ganti jadi var F, terus Y-nya kita ganti jadi variasi. Bentar. Ini udah muncul var F-nya. Selanjutnya untuk melihat simpangan bakunya kita ketik gen SDF sama dengan square root buka kurung var. Ini udah muncul SDF-nya. Lalu kita cek nilainya apakah sudah keluar forecastnya atau belum. Di sini udah keluar semua dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.